kita mau kembali diperlengkapi untuk kita boleh semakin belajar bagaimana mempraktekkan karunia motivasi. Nah, saudara, karunia motivasi kita sudah dengar pengajarannya pada hari Minggu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan beberapa sisi-sisi yang lain yang perlu kita ketahui tentang karunia motivasi. Nah, saudara, kita mau sama-sama lihat ada kebenaran-kebenaran yang penting tentang karunia motivasi. Nah, mari kita sama-sama melihat, saudaraku, ya, ada 3 kebenaran hari ini yang saya ingin sampaikan tentang karunia motivasi. Kita lihat yang pertama, kita akan sama-sama lihat dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Nah, dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sekali lagi, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, kalau kita melihat kata Allah di sini, saudara, adalah mengacu kepada Allah Bapa. Ya, jadi karunia motivasi adalah dari Allah Bapa. Ya, karena dia membandingkan nanti dengan ayat selanjutnya berbicara tentang tubuh Kristus. Jadi jelas ini adalah bicara tentang Allah Bapa. Nah, karunia ini katanya diberikan kepada kamu masing-masing. Jadi semua orang percaya diberikan oleh Allah Bapa karunia karunia ini, karunia motivasi. Nah, karena ini adalah karunia dari Allah Bapa, jadi sebenarnya ya karunia ini juga diberikan kepada orang yang belum lahir baru, juga diberikan kepada orang yang masih saudara belum percaya. Kenapa? Karena kalau karunia Allah Bapa ya itu diberikan baik kepada orang benar dan juga kepada orang berdosa. Kalau saudara perhatikan, saudara, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 45, Bapa memberikan hujan, matahari, baik kepada orang benar maupun kepada orang yang berdosa. Ya, jadi demikian juga karunia motivasi, saudara, itu diberikan kepada orang benar juga kepada orang berdosa. Ya, jadi boleh dikatakan begini, saudara, karunia ini diberikan sejak kita lahir. Ya, jadi waktu kita lahir sudah dapat karunia ini, saudara. Mau lahir baru apa tidak orang itu, dia sudah menerima karunia-karunia ini. Ya, jadi dia diberikan sejak lahir, tetapi saudara, dia dikuduskan sejak kita lahir baru. Jadi orang-orang yang belum lahir baru juga punya 7 karunia ini, saudara. Ya, tapi ya kita yang sudah lahir baru, 7 karunia ini dikuduskan dalam diri kita. Nah, dikuduskan artinya dikhususkan untuk Tuhan, ya, dispesialkan untuk Tuhan, ya, diperuntukkan hanya untuk Tuhan. Tidak boleh lagi kita pakai karunia ini, saudara, untuk tujuan kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau dulu kita belum lahir baru, kita punya 7 karunia motivasi ini, saudara, tapi ya kita dulu tidak menggunakannya ya untuk tujuan dari Tuhan sendiri.
Kita tidak menggunakannya untuk tujuan karunia membangun kerajaan Allah, tapi kita pakai itu untuk tujuan yang egois, untuk tujuan diri kita. Tapi sekarang kita sudah dikuduskan, maka saudara, karunia ini juga dikuduskan hanya untuk Tuhan, ya. Nah, saudara, jadi kalau kita lahir baru, pasti ya karunia ini kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pasti kita mau pakai untuk bangun rumah Tuhan. Pasti kita mau pakai ini untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kita ingat saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 24 sampai ayat 30, ini cerita tentang orang yang punya satu talenta. Jelas sekali orang yang punya satu talenta ini, saudara, kalau kita bandingkan dengan perumpamaan uang mina, ya, di dalam saudaraku Lukas, jelas dia belum lahir baru, saudara. Kenapa? Karena dia tidak ingin Yesus menjadi rajanya. Berarti dia belum menjadikan Yesus raja. Berarti dia belum masuk kerajaan Allah. Dia belum lahir baru. Makanya saudara, karunianya dikubur. Ya, makanya dia tidak mau pakai karunia itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya, makanya dia kubur karunianya, saudara. Nah, kita ya, Tuhan mau jangan seperti saudaraku orang yang satu talenta ini. Ya, kita udah lahir baru, kita udah dikuduskan. Ya, karena itu mari saudara, kita pakai karunia-karunia kita untuk tujuan kerajaannya, untuk membangun rumah Tuhan. Ya, jadi saudara, jangan kita kubur karunia kita. Jangan kita simpan atau jangan kita pakai untuk tujuan egois kita, untuk tujuan kepentingan kita. Tapi marilah kita pakai sesuai dengan tujuan yang Tuhan tentukan, yaitu untuk membangun rumah Tuhan dan untuk saudara menghadirkan kerajaan Allah di dunia sehari-hari di mana kita berada. Nah, saudara, jadi inilah kebenaran yang pertama tentang karunia motivasi. Nah, karunia ini juga saudara disebut karisma. Ya, jadi beda dengan karunia 5 pelayanan, beda juga dengan karunia apa saudara? Ya, karunia manifestasi. Karunia ini disebut karisma. Memang karisma juga bisa ya menunjuk menggambarkan semua karunia lainnya ya, tetapi khusus karunia ini disebutnya karisma ya. Nah, kalau karunia 5 pelayanan itu disebutnya doma ya, pemberian. Nah, kalau karunia Roh Kudus saudara disebutnya panerosis ya, karunia manifestasi. Jadi beda, saudara, 3 jenis karunia ini. Ya, nah itulah kebenaran yang pertama. Sekarang kita lihat kebenaran yang kedua, saudara. Ya, next. Nah, setiap orang itu memiliki semua karunia secara minimal. Jadi sebenarnya 7-7-nya karunia ini ada pada kita, saudara. Ada, cuman dalam ukuran minimal. Ya, artinya gini, kalau saudara lihat 77 ini kita sebenarnya punyai dalam ukuran minimal. Ya, misalnya begini saudara, semua orang bisa memimpin kan, paling tidak memimpin dirinya, memimpin keluarganya. Ya, itu kita punya sebenarnya karunia memimpin dalam ukuran minimal. Ya, kita punya sebenarnya karunia bernubuat, persiver misalnya. Ya, kalau buat orang yang belum percaya itu namanya persiver. Ya. Nah, kita punya kemampuan itu saudara, tapi minimal ukurannya. Ya, bukankah juga dikatakan semua orang boleh bernubuat seorang lepas seorang, ya. Semua boleh bernubuat. Ya, jadi kita punya kemampuan bernubuat dalam ukuran minimal, bisa. Ya. Kemudian saudara, ya, apalagi saudara?
Nah, karunia mengajar. Kita semua bisa mengajar, saudara. Disuruh saling mengajar, ya. Jadi pada sampai ukuran tertentu secara minimal kita punya. Jadi tujuh-tujuh ini kita semua punya sebenarnya, saudara. Hanya ukurannya minimal. Nah, tapi kalau saudara lihat ketujuh karunia ini nanti, ternyata ada dua atau sampai tiga karunia yang menonjol. Nah, ini maksimalnya kita, saudara. Jadi pasti ada dua atau tiga karunia ini yang menonjol dalam diri kita. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Alkitab. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-43. Nah, saudara, ini tentang Paulus dan Barnabas. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, perhatikan saudara, ternyata Barnabas atau Paulus dan Barnabas, ya, mereka saudara mempunyai karunia mengajar dan menasehati. Ya, mungkin Paulus lebih kuat mengajarnya, saudara. Ya, Barnabas ya mungkin lebih kuat menasehatinya karena Barnabas artinya encourager, ya, atau pendorong, lebih tepat itu pendorong. Kalau menasehati kurang tajam, pendorong, saudara. Dia suka mendorong orang. Nah, ini karunianya Barnabas, saudara. Jadi Barnabas punya karunia mengajar, tapi juga punya karunia menasehati. Nah, karunia dia yang pertama menurut saya adalah menasehati. Yang kedua, mengajar. Dia juga bisa mengajar, saudara. Ya. Nah, Barnabas ini, saudara, makanya dia pakai karunianya, saudara. Ya, dia menasehati orang. Ya, kita lihat, saudara. Dia ya suka menasehati jiwa-jiwa baru yang baru percaya Yesus. Dia nasihati supaya mereka apa, saudara? Tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Supaya mereka, saudara, ya jangan meninggalkan Tuhan. Supaya mereka jangan mundur, ya, tapi mereka maju terus. Itulah encourager. Encourager itu, saudara, ya dia mengencourage orang supaya orang itu tumbuh, ya, supaya orang itu tetap setia, supaya orang itu maju terus, semangat, jangan mundur dari Tuhan. Itu karunia encourager, saudara. Tapi karunia yang encourager, saudara, ya juga ya punya kemampuan memenangkan jiwa. Karena Barnabas itu dibilang ya dia membawa banyak orang kepada Tuhan. Jadi itu encourager, saudara. Ke dalam gereja dia menguatkan hati orang-orang percaya, saudara, mengencourage orang-orang percaya, mendorong orang-orang percaya supaya tetap bertumbuh, tapi di luar dia adalah seorang penginjil. Dia adalah seorang pemenang jiwa. Itulah karunia menasehati, saudara. Nah, Paulus mengajar. Dia mengajar apa, saudara? Juga Barnabas, ya. Mereka mengajar tentang apa, saudara? Tentang ya Yesus itu adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup, yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, mereka, saudara, membuktikan itu, ya, dengan menunjukkan ayat-ayat perjanjian lama, saudara, ya, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu, yang dijanjikan itu, yang sudah datang, saudara, ke dunia ini, yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Jadi, saudara, mereka mengajar prinsip-prinsip ini, ya, supaya orang-orang Yahudi, saudara, menangkap ini, ya, mereka, saudara, boleh, saudara, percaya Yesus, ikut Yesus, ya, dan mengalami, saudaraku, kelahiran baru. Nah, ini, saudaraku,
yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Nah, tapi saudara, kalau kita lihat Barnabas, dia kelihatannya punya karunia satu lagi yang ketiga, yaitu karunia memberi, saudara. Ya, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi yang dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi saudara, Barnabas ini dia orang Lewi, ya. Mungkin dia bukan orang yang sangat kaya, tapi lumayan, saudara. Dia memiliki saudaraku, ya, tanah. Dia memiliki, saudaraku, ladang. Nah, dijualnya, saudara. Dia berikan kepada pekerjaan Tuhan, ditaruh di bawah kaki rasul-rasul. Ya, jadi saudara, dia kelihatannya punya karunia yang ketiga, yaitu memberi. Nah, jadi saudara, kita mesti temukan karunia kita yang menonjol yang mana. Kita bisa semuanya tentunya, ya, tapi saudara ada tiga yang menonjol nanti. Ya, nah, tiga itu kita fokuskan untuk kita pakai, ya saudara, tiap hari. Pakai itu untuk apa, saudara? Untuk bangun rumah Tuhan. Pakai itu, saudara, untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja di mana sehari-hari kita berada. Nah, saudara, sudah belum memakai karunia-karunia ini untuk tujuan membangun rumah Tuhan seperti Paulus dan Barnabas, ya. Dan juga saudara, kita sehari-hari bekerja, ya, kita sehari-hari bertugas, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu gunakan karunia kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, ya. Jadi saudara, inilah kebenaran yang kedua tentang karunia motivasi. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, kita lihat, saudara. Karunia motivasi adalah kemampuan untuk membangun jemaat sampai jemaat mencapai kepenuhan Kristus. Nah, ini saudara mesti nangkep ini. Jadi, karunia-karunia itu kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus sampai tubuh Kristus mencapai kepenuhan Kristus. Nah, ini saudara mesti nangkap. Inilah sasaran akhir dari tubuh Kristus yang dibangun. Jadi kalau ditanya, Pak Edi, tubuh Kristus itu kan kita bangun, kan? Nah, sasarannya mencapai apa? Ya, tubuh Kristus yang seperti apa? Ini dia, tubuh Kristus yang mencapai kepenuhannya, ya, kepenuhan Kristus. Ini penting, saudara. Ya, karena banyak orang nggak ngerti bangun tubuh, ke arah mana kita bangun tubuh, apa sasarannya. Banyak orang Kristen nggak tahu. Ya, nah ini kita mesti tahu. Sama kayak gini, saudara. Tukang, ya, kalau dia disuruh bangun bangunan, kalau nggak ada blueprintnya, saudara, ya nggak dikasih itunya, ya rancangannya, bangunannya, maka apa yang terjadi, saudara? Dia pasti nggak akan bisa membangun dan jadi rumah. Ya, jadinya mungkin nanti sesuatu yang lain. Bukan jadi rumah, jadi warung, atau jadi sesuatu, ya. Kenapa? Karena kita harus punya blueprintnya. Nah, sama, saudara. Bangun rumah Tuhan, bangun tubuh Kristus, blueprintnya harus jelas. Nah, Efesus 1 ayat 23 memberikan kita blueprintnya. Ini dia. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, ini penting sekali, saudara. Kita mesti tahu blueprintnya rumah Tuhan. Ya, ternyata, saudaraku, tujuan akhir rumah Tuhan itu adalah mencapai
sampai kepenuhan Kristus. Ya, nah apa artinya kepenuhan Kristus? Banyak orang nggak ngerti, saudara. Baca ini, saudara ngerti nggak artinya kepenuhan Kristus? Ya, nah saya mau jelaskan hari ini apa itu kepenuhan Kristus karena ini penting. Ya, nah ini ayat yang paling sulit dijelaskan, saudara, di dalam seluruh ayat-ayat kitab Efesus. Ayat ini yang paling sulit, saudara, ditafsir ya. Nah, ada 3 tafsiran tentang ayat ini, tapi saya akan memakai 2 aja. Ya, 2 tafsiran ini tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi sebenarnya ya. Mereka lihatnya dari sudut pandang yang beda aja. Saya percaya dua-duanya, saudaraku. Ya, dua-dua tafsiran ini ya, saudara, saling melengkapi. Nah, yang pertama, saudara, apa artinya tubuh Kristus adalah kepenuhan Dia, kepenuhan Dia. Nah, ini mudahnya menjelaskannya begini, saudara. Ya, jadi tubuh Kristus itu kayak wadah, ya, kayak wadah. Nah, Kristus itu tinggal di dalam wadahnya kan. Nah, Yesus tinggal di dalam tubuhnya. Ya, Yesus tinggal di dalam rumahnya. Nah, maka Kristus mau supaya rumahnya dipenuhi dengan Dia. Ya, kita udah pernah belajar ini di Efesus 3 ya. Jadi Kristus mau mendiami semua ruang-ruang yang ada di dalam hati kita, saudara. Ya, dia mau mendiami pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya, hati nurani kita. Kemudian apa, saudara? Pikiran bawah sadar kita. Dia bukan cuma mau mendiami seluruh ruang-ruang hidup kita, dia juga mau mendiami seluruh komsel, saudara. Ya, orang-orang, semua orang-orang dalam komsel itu dipenuhi oleh Dia, saudara. Ya, dipenuhi oleh ya Kristus. Itulah Efesus 3. Sampai tidak ada lagi ruang kosong. Ya, saudara, tidak ada lagi ruang kosong. Ya. Nah, jadi saudara, seperti begini, saudara. Saya ilustrasikan begini. Ya, kalau ada cangkir, bukan cangkir, gelas, saudara, diisi dengan air sirup warna merah, ya, maka cangkir itu, saudara, atau sorry, gelas itu penuh, tidak ada lagi ruang kosong di gelas itu, saudara. Ya, nah, yang kelihatan di gelas itu adalah sirup yang warna merah, saudara. Kenapa? Karena gelasnya bening, saudara. Ya, kemudian sirupnya memenuhi gelas itu, saudara, sehingga yang kelihatan adalah sirup merah. Demikian juga kita, saudara. Kita ini wadah tempat tinggalnya Kristus. Jadi kalau Kristus memenuhi kita ya sampai sepenuh-penuhnya, maka yang kelihatan lewat hidup kita adalah Kristus, saudara. Yang kelihatan lewat, saudaraku, komsel kita adalah Kristus korporat. Ya, itu yang kelihatan, saudara. Sehingga, saudara, ya, kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Ya, nah itulah, saudaraku, yang dimaksud ayat ini. Jadi gereja adalah kepenuhannya ya Kristus. Dia memenuhi gerejanya begitu penuh ya, seperti dia juga, saudara, kepala yang menguasai sepenuhnya, saudara, seluruh tubuhnya ya, sehingga, saudara, dia bisa memerintah sepenuhnya di atas tubuhnya, saudara, sehingga tubuhnya, saudaraku, adalah tubuh yang taat kepada Dia, saudara. Dan Kristus dapat diekspresikan lewat tubuhnya, saudara. Ya, Kristus dapat diekspresikan lewat tubuhnya. Ya, nah inilah tafsiran yang kedua, saudara. Tafsiran yang kedua ya cenderung
Ya, saudara, menjelaskan ini Calvin dan beberapa bapak gereja ya, menafsirkan begini, saudara. Kata kepenuhan sebenarnya bisa diganti dengan ya kata apa, saudara? Kata kelengkapan, ya. Jadi jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kelengkapan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu, ya. Kepenuhan dia, kelengkapannya dia, ya. Jadi Calvin jelasin gini, saudara, ya, seperti bapak kalau tanpa anak kan nggak lengkap, saudara, ya. Demikian juga saudara, ya, apa, saudara, suami ya tanpa istri tidak lengkap, ya, saudara. Demikian juga apa, gembala tanpa domba nggak lengkap. Nah, demikianlah ya, saudaraku, tubuh tanpa kepala nggak lengkap, ya, saudara. Jadi tubuh itu kelengkapannya kepala. Nah, itu yang dijelaskan oleh Calvin, saudara. Jadi gini, saudara. Ini coba lihat diri saya ya. Nah, saudara, kepala saya dan tubuh saya itu ya adalah satu dan mereka saling melengkapi. Setuju? Iya dong. Ya, tubuh saya nggak bisa ada tanpa kepala. Kalau tubuh saya hidup tanpa kepala, nggak mungkin dia hidup, saudara. Dia mati. Karena tanpa kepala tidak ada kehidupan yang dialirkan kepada dia. Tanpa kepala tidak ada yang mengontrol tubuh saya. Maka tubuh saya nggak mungkin bisa hidup. Ya, jadi tubuh saya perlu kepala. Ya, jadi kepala dan tubuh itu saling melengkapi. Nah, demikian juga saudara, kepala tanpa tubuh nggak komplit juga. Kenapa, saudara? Karena kepala tanpa tubuh, sang kepala nggak bisa diekspresikan. Nggak bisa, saudara. Ya, misalnya, jadi tubuh kita fungsinya buat apa, saudara? Adalah untuk mengekspresikan kepala. Artinya gini, apa aja yang kepala mau lakukan, dia lakukannya lewat tubuh. Nah, demikianlah Kristus, saudara. Sejak dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nanti kita lihat ini lebih dalam, dia adalah Kristus korporat. Ya, sekarang Kristus, saudara, ya, dia mau melakukan apapun, dia melakukannya lewat tubuhnya, saudara. Ya, jadi kalau Kristus ya mau jalan, dia bekerja lewat tubuhnya. Dia jalan, caranya gimana? Tubuhnya. Sama kayak saya, saudara. Ya, kalau kepala bilang jalan, nah tubuh jalanin, saudara. Ya, kepala bilang lari, tubuh lari. Ya, kepala bilang berhenti, tubuh berhenti. Kepala bilang ke toilet, tubuh ke toilet, saudara. Saya belum pernah lihat tubuh memberontak. Ya, kepala bilang ke toilet, tubuh bilang nggak mau. Kamu pergi sendiri. Mau kok kepalanya pergi ke toilet sendiri. Itu namanya leak. Ya, nah itu nggak benar, saudara. Tubuh nggak ada yang kayak gitu. Karena tubuh itu adalah kelengkapannya kepala. Tubuh itu apa, saudaraku, siap mengekspresikan kepala. Nah, makanya saudara, kalau kita lihat di TSI, nah ini kelihatannya kombinasi antara keduanya, saudara. Ya, kedua tafsiran tadi. Efesus 1:23 kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia. Nah, ini cukup menjelaskan, saudara. Persatuan jemaatnya ialah kita semua yang masing-masing dipenuhi oleh Roh Kristus. Nah, kita ini dipenuhi oleh Roh Kristus tadi, saudara. Kristus masuk ke hati kita, memenuhi kita dengan Roh Kristus supaya tidak ada ruang-ruang dalam hidup kita yang kosong, ya. Kemudian saudaraku, ya, dia juga, saudara, masuk ke komsel kita, dia memenuhi komsel kita dengan Roh Kristus, ya.
Terus dia bilang gini, di dunia ini kita bagaikan tubuh Kristus. Dan melalui kitalah dia bekerja untuk memenuhi dan melengkapi segala sesuatu dimanapun juga. Wow, ini dahsyat, saudara. Jadi Kristus bekerjanya itu melalui kita. Ya, sejak dia menjadi Kristus korporat, dia tidak lagi kerja sendiri seperti Kristus pribadi. Dia sekarang adalah Kristus korporat. Dia mau bekerja lewat tubuhnya. Jadi Kristus mau lakukan apa aja, dia lakukan lewat tubuhnya, saudara. Kalau dia mau menginjil sekarang, dia menginjil lewat tubuhnya. Kalau dia mau saudaraku bernubuat, dia bernubuat lewat tubuhnya. Kalau dia mau usir setan, dia usir setan lewat tubuhnya. Kalau dia mau saudaraku memulihkan orang, dia memulihkan orang lewat tubuhnya. Karena dia sekarang Kristus korporat, ya. Nah, masalahnya gini, saudara. Ya, Kristus tidak bisa, saudara, mengekspresikan dirinya kalau tubuhnya ya belum pulih. Kalau tubuhnya sakit, tubuhnya lemah, tubuhnya nggak taat sama dia, saudara, nggak bisa. Contoh, ya, kalau kepala bilang lari, tapi tulang kakinya patah, bisa lari, saudara? Nggak bisa, ya. Kepala bilang apa, saudaraku? Ya, bekerja tangan, tapi tangannya terkilir. Bisa, saudaraku, tangannya bekerja? Nggak bisa. Ya, kepala bilang, aku mau berbicara, mulutnya bisu, tidak berfungsi. Nggak bisa dia, kepala dinyatakan, saudara. Ya, kepala, saudaraku, mau menggerakkan tubuhnya. Sarafnya mati, piansui itu namanya. Nah, itulah keadaan tubuh Kristus sekarang, saudara. Ya, tubuh Kristus sekarang kayak gitu, saudara. Ya, sang kepala mau nginjil, tubuhnya nggak siap. Ya, sang kepala mau berbicara, bernubuat, ya, mulutnya Kristus nggak siap, saudara. Ya, nggak mau berfungsi, ya, sesuai karunia-Nya. Ya, nggak bisa, saudaraku. Nah, inilah kondisi tubuh yang belum mencapai kepenuhannya. Makanya tubuh mesti mencapai kepenuhannya. Nah, jadi tubuh Kristus yang sudah mencapai kepenuhannya itu artinya tubuh Kristus yang terus-menerus dibangun sampai semua anggotanya, saudaraku, pulih, ya, semua anggotanya sembuh dan siap berfungsi, saudaraku. Ya, kalau semuanya siap berfungsi, pulih, maka Kristus bisa lakukan apa aja. Nah, inilah goalnya komsel kita, goalnya tubuh Kristus. Saudara, kita mesti bangun komsel kita sampai komsel kita jadi tubuh Kristus yang mencapai kepenuhannya. Sehingga Kristus mau lakukan apapun bisa. Kristus mau bertindak apa saja melalui tubuhnya. Tubuhnya siap. Saudara nangkep nggak? Nah, ini penting, saudara. Jadi makanya kita mesti mencapai kepenuhan Allah. Nah, gimana caranya next? Yaitu praktek 5 pelayanan, saudara. Dengan 7 karunia motivasi ini. Jadi 7 karunia motivasi adalah kemampuan untuk membangun jemaat sampai jemaat bisa mencapai kepenuhan Kristus. Ya, makanya ayat ini bilang sampai kita semua. Sampai apa? Kita semua. Jadi jangan puas kalau belum semua. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, ini kita udah bahas, kita nggak bahas hari ini. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini juga kita udah bahas. Ya, kedewasaan penuh. Ini juga kita sudah bahas minggu lalu. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini dia, saudara. Jadi
Makanya 5 pelayanan ya dengan 7 kemampuan ini ya adalah untuk membangun tubuh Kristus, saudara. Sampai tubuh Kristus mencapai ini, saudara. Kepenuhan Kristus. Ya, ingat ini goalnya, saudara. Ini hasil akhirnya. Jadi kita jangan puas komsel, ya. Kita mesti bangun terus komsel kita sampai menjadi tubuh Kristus yang mencapai kepenuhan Kristus ini, saudara. Ya. Nah, kalau ini terjadi, saudara, wow, tubuh Kristusnya sehat, ya, maka kita siap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Next, kita lihat. Ya, ini ayatnya kan, Yohanes 14 ayat 12. Ya, sesungguh-sungguhnya aku berkata padamu, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya, karena aku pergi kepada Bapa. Nah, ayat ini, saudara, seringkali ya disalah mengertikan untuk diaplikasikan kepada pribadi. Nah, ayat ini, saudara, bukan untuk pribadi. Ada orang bilang, oh, saya bisa ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Berarti saya bisa kayak Yesus. Ya, nggak bisa, saudara. Satu orang tidak bisa menandingi Yesus. Kenapa? Yesus punya 5, 7, 9. Kita mana punya satu orang 5, 7, 9? Nggak punya. Ya. Tapi kalau kita bersama-sama, satu komsel, ya, atau kompak, ya, kita bisa, saudaraku, memiliki 5, 7, 9 ini. Makanya kalau bersama-sama, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, seperti yang dia dulu lakukan. Nah, ini makanya saudara, ya, NIV yang terbaru udah ganti. Dia tidak pakai kata ganti tunggal he, tapi diganti dengan kata ganti jamak they. Ya, nah ini lebih cocok konteksnya, saudara. Ya, nah saya tidak bahas ini secara gramatika, tapi saudara ini lebih cocok, ya, they. Jadi ini bicara apa, saudara? Tubuh Kristus. Kenapa? Karena dia bilang begini, because I am going to the Father. Alasannya kenapa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya, pekerjaan yang aku lakukan bahkan yang lebih besar, karena aku pergi kepada Bapa. Nah, mari kita lihat gambarnya. Next. Apa yang terjadi waktu Yesus pergi kepada Bapa? Oke ya, dulu Yesus, saudara, melakukan pekerjaan-pekerjaan secara pribadi. Dia lakukan pekerjaan Bapa itu secara pribadi. Nah, makanya dia proklamasikan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa itu dikerjakan di Lukas pasal 4, ya. Situ dijelaskan ayat 18 sampai ayat 19. Ia mengurapi aku, ya, untuk ini. Nah, inilah pekerjaan Bapa, saudara. Diurapi, Yesus diurapi untuk memberitakan Injil. Yesus diurapi untuk melakukan kesembuhan batin, inner healing. Yesus diurapi untuk melepaskan orang dari ikatan-ikatan kuasa gelap, saudaraku. Yesus diurapi untuk apa, saudara? Ya, untuk melakukan pelayanan apa, saudara? Ya, penginjilan. Pelayanan apa, saudara? Ya, mencelikan mata orang yang buta. Ya, itu adalah, saya percaya itu bicara kesembuhan, ya, sembuhan apa, saudaraku, fisik dan juga kesembuhan rohani, supaya mata rohaninya terbuka. Yesus datang, saudara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, itu dia, saudara. Dia lakukan itu sendiri, ya, secara pribadi, ya. Lalu dia bilang begini, saudara. Ya, setelah dia datang ke dunia ini, dia bilang sama murid-muridnya,
adalah lebih baik jikalau aku pergi kepada Bapa. Ya, nah ini dia. Jadi dia pergi kepada Bapa itu apa, saudara? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Nah, kalau Roh Kudus dicurahkan, saudara, buat apa? Roh Kudus tujuannya buat apa? Bukan sekedar buat supaya kita basah roh. Bukan, tugas utama Roh Kudus, saudara, adalah membaptis kita supaya kita menjadi satu tubuh. Itu dia. Jadi Roh Kudus itu pembentuk tubuh Kristus. Jadi saudara, ya, ketika dia bentuk tubuh Kristus, saudara, maka sekarang Kristus itu yang udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah menjadi Kristus korporat, ya. Jadi sejak Yesus jadi kepala, dia tidak lagi bekerja sebagai Kristus pribadi. Nah, ini banyak orang masih, saudara, ngaconya di sini, ya. Dia masih berharap Yesus pribadi melawat dia, mengunjungi dia, ya. Memang Kristus pribadi ada, tapi dia sekarang adalah kepala dari gereja. Nah, Kristus itu kerjanya sekarang lewat tubuh. Nah, yang tadi itu, ya, makanya saudara, dia bekerja lewat tubuhnya. Nah, kalau tubuhnya mencapai kepenuhan Kristus, saudara, maka tubuhnya siap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan yang lebih besar. Karena dia sekarang adalah Kristus korporat. Nah, jadi kita lihat statement ini, saudara. Setelah Kristus pergi kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan untuk membentuk tubuh Kristus. Sehingga Kristus korporat mampu melakukan apa yang Kristus pribadi lakukan, bahkan yang lebih besar. Wow. Nah, jadi bayangin, saudara. Ya, kalau kita komsel-komsel dibangun mencapai kepenuhan Kristus, saudara. Wow, komsel kita itu, saudara, akan dahsyat sekali. Komsel kita, saudara, ya, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus dulu lakukan. Ya, kalau Yesus usir setan nanti, komsel kita bisa usir setan kayak Yesus. Ya, Yesus usir setan satu kata aja, keluar. Komsel kita bisa kayak gitu. Kalau udah mencapai kepenuhannya. Nah, ini dia. Ya, komsel kita, ya, bisa apa, saudara? Sembuhin orang gila kayak dulu Yesus sembuhin orang gila, saudara. Bisa, ya. Kenapa? Karena kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, ya. Tapi kalau komselnya udah mencapai kepenuhan Kristus tadi, baru sedahsyat itu, saudara. Ya, nah, apa aja yang Kristus dulu lakukan, kita akan lakukan, saudara. Ya, bahkan nanti ada komsel yang bisa bangkitin orang mati, saudara. Ya mungkin nggak semuanya, ya, tapi ada yang bisa bangkitin orang mati seperti Kristus dulu lakukan, saudaraku. Ya, Kristus transformasi masyarakat, komsel-komsel bisa transformasi masyarakat. Kristus, saudaraku, ya, memenangkan jiwa, saudaraku. Komsel-komsel akan memenangkan jiwa. Nah, komsel kita akan, saudaraku, dahsyat sekali seperti Kristus dulu, ya, bahkan lebih besar lagi. Nah, kenapa pekerjaannya lebih besar, saudara? Karena sekarang, saudara, tubuh Kristus itu, ya, lebih apa? Kalau dulu tubuh Kristus kan cuma satu, kan, Kristus pribadi. Sekarang tubuh Kristus banyak, ya, kita semua anggota tubuhnya, saudara. Ya, komsel-komsel banyak, ya. Kalau di bawah Pak Untung misalnya, saudara, ada komsel, misalnya lah, ya, 50 komsel lah misalnya, saudara. Ya, nah, 50 komsel ini, saudara, kalau semuanya dibangun, ya, sesuai dengan apa 579 itu, ya, sampai saudaraku komsel-komsel ini mencapai kepenuhannya. Wah, berarti ada 50 Kristus korporat
di area ini yang siap ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus dulu lakukan. Ya, maka saudara di area kita ada 50 Kristus korporat. Bayangin. Berarti itu ya daya pekerjaannya 50 kali dari dulu. Dulu Yesus sendiri kan satu aja. Sekarang Kristus korporatnya berapa saudara? Ya, 50. Wow. Berarti 50 kali lebih hebat, ya kan? Pekerjaannya lebih besar, saudara. Ya. Wow, bahkan saya percaya saudara secara kualitas ya juga akan terjadi saudara. Ya, hal-hal yang zaman Tuhan Yesus belum ada, sekarang ada. Ya, zaman Tuhan Yesus saudaraku belum ada apa saudaraku HIV. Sekarang kita bisa sembuhin HIV. Ya, ada satu komsel saya kenal saudara, luar biasa komsel ini. Doain satu orang yang kena HIV saudara. Ya, sekarang dia sembuh total. Ya, orang ini udah dicek berkali-kali saudaraku HIV-nya ya sudah sembuh total. Dia sehat benar-benar saudaraku. Ya. Nah, itu karena komselnya doain terus saudara. Apalagi kalau komsel udah mencapai saudaraku kepenuhan Kristus. Wow, dahsyat. Nah, next. Jadi kalau kita praktek 5 pelayanan, 7 kemampuan, 9 alat, maka kita bisa jadi jemaat kepenuhan Kristus. Saudara. Nah, kita bisa mengalami Yohanes 14 ayat 12 tadi. Yang terakhir sekarang, saudara. Jadi, ya berikutnya. Jadi kalau ada 5, 7, 9 ini, saudara, terus kita bangun menjadi jemaat kepenuhan Kristus, wow, ya maka komsel kita mampu melakukan apa aja saudara, yang Kristus dulu lakukan. Bahkan saudara kalau ada masalah, komsel kita saudaraku bisa beres masalahnya saudara. Ya mampu menyelesaikan masalah karena Kristus bekerja melalui tubuhnya secara utuh, ya kan? Karena semua tangan bekerja, ya saudara, kaki bekerja, mulut bekerja, telinga bekerja, semua bekerja dengan baik, ya masalah-masalah beres, saudara. Ya seperti yang udah dikasih ilustrasi hari Minggu, masih ingat, saudara? Ya kalau ada ya ilustrasi itu, saudara, ya yang orang bawa makanan, ya seperti di warung Padang, dia bawa makanan, saudaraku, tahu-tahu ya ini udah mau acara komsel, dia kepleset, kompriang, hancur, saudaraku, ya piringnya, saudara, makanannya berantakan, ya nggak bisa dimakan lagi, udah kotor, punya masalah ini komsel, saudara, ya, wow. Nah, tapi kalau komsel itu, saudara, ada 7 karunia bekerja semua, beres masalah itu. Kenapa? Ya, karena saudaraku semua karunia ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang apa, saudaraku, holistik, kebutuhan kepemimpinan, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani atau apa, saudara, mental, ya, kebutuhan emosional, kebutuhan jasmani, kebutuhan keuangan. Bukankah holistik, saudara? Ya, makanya kalau jatuh makanan itu, ya, maka apa yang terjadi? Pasti ada 5 respon, saudaraku. 7 respon. Yang pertama apa? Ya, orang yang punya karunia menasehati, biasanya dia paling rame kan. Wah, dia langsung menasehati orang itu, dia mendorong orang itu. Ya, dia, aduh, kok jatuh sih katanya. Ya udah kamu nggak usah tertuduh. Ya udah jatuh, kamu lain kali lebih baik lagi ya. Kamu hati-hati lain kali ya. Itu kamu harus perhatikan ya. Udah, kamu ya jangan ulangi lagi. Wah, itu orang yang punya karunia apa, saudara, menasehati, mendorong. Nah, yang punya karunia melayani nggak banyak ngomong, dia kebalikannya,
yang punya karunia menasehati, ya. Dia diam-diam ambil sapu, pengki, ya, dia ambil kain lap, ya, dia beresin, saudara. Ya, kemudian orang yang punya karunia mengajar, ya, dia bilang begini, sejak tadi aku mengamati kamu waktu jalan. Aduh, kamu itu, ya, sebenarnya nggak tepat, kamu bawa piring kebanyakan. Kenapa? Ya, karena waktu saya analisa secara ilmu gaya, secara ilmu mekanika itu tidak seimbang, ya. Maka apalagi kamu kepleset, ya, wah, akhirnya jatuhlah piringnya, ya. Nah, ini orang udah jatuh masih dianalisa, saudara, ya. Itulah karunia mengajar, ya, saudara. Dia coba menjelaskan secara apa? Secara ini logika kenapa dia jatuh, saudara, ya. Nah, yang punya karunia apa, saudaraku? Ya, yang punya karunia bernubuat. Wow, dia bilang begini, Brur, kenapa sampai ada masalah begini, ya? Coba kamu periksa diri, ya. Jangan-jangan coba, ya, mungkin kamu ada masalah, ya. Hubungan kamu dengan Tuhan gimana, ya? Beres nggak, bener nggak, kamu saat teduh nggak, ya. Jadi dia udah sampein pesan Tuhan, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian orang yang punya karunia apa, saudara, ya, yang punya karunia belas kasihan, ya, dia cuma tepuk-tepuk orang itu, saudara. Dia bilang gini, udah, ya, saya bisa mengerti apa yang kamu alami. Ya, dia bilang gini, saudara, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Udah, jangan tertuduh, ya. Ayo, ya, kamu nggak boleh kecewa, ya. Nah, itu, saudara, orang yang punya karunia apa, saudara? Karunia belas kasihan. Akhirnya orang yang punya karunia memberi bilang, iya, ilah, makanan kita udah jatuh berantakan, kita nggak makan dong di Komsel hari ini. Udah gini, ya, saya akan ke sebelah, ya. Dia langsung, saudara, pergi ke sebelah ke warung Padang, dia buka dompetnya dan dia beli, saudara. Ya. Nah, kemudian yang punya karunia memimpin, ya, dia langsung bilang, udah, ini kejadian kita udah jatuh begini, udah, kan kita harus berkomsel, kan, ayolah kita bereskan ruangan ini, ayo, ya, kamu bikin ini, kamu ke sana, kamu urusin ini, kamu urusin itu. Nah, dia perintah-perintah, saudara, ya. Nah, kenapa itu perlu ada orang yang, ya, apa, saudaraku, memberi arah, memberi perintah supaya beres masalahnya. Nah, kalau 7 karunia ini, saudara, bekerja di Komsel, saudara, makanya Komsel, saudara, ada masalah apa aja beres. Terjawab, semua kebutuhan terjawab, saudara. Ya, nah, inilah, saudara, gunanya kita mengembangkan karunia-karunia ini di Komsel. Ya, nah, bukan hanya itu, seperti tadi, Komsel kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan yang lebih besar, karena Kristus bekerja melalui tubuhnya secara utuh, ya, lengkap, semua karunia bekerja. Wow, kalau semua karunia bekerja, saudara, Komsel, saudara, bisa lakukan apa aja yang Kristus mau lakukan. Kalau Kristus mau sembuhin orang, bisa. Kristus mau usir setan, bisa. Kristus mau, saudara, ya, apa, bahkan SPK bisa dilakukan, saudaraku, di Komsel, ya. Coba, banyak kita nggak kepikir, saudara, mestinya SPK itu bukan kayak sekarang, saudaraku, ya, di kelas ini kan transisi. Sebenarnya SPK itu, saudara, ya, mestinya di mana? Di Komsel. Itu kalau di gereja mula-mula di Komsel diadakannya, saudara, ya. Nah, makanya, saudara, kalau Komsel ada 7 karunia, oh, dia mampu melaksanakan Komsel, apa, SPK, bahkan CG bisa ada di situ, ya, kan? Coba, kalau saudara ada 7 karunia, ya, maka SPK
bisa dilaksanakan. Siapa yang mengkoordinir proyek ini? Yang punya karunia memimpin. Dia yang saudaraku mengarahkan, dia yang saudara bikin jadwal kapan ya, dia yang saudara kemudian ya bikin apa organisasinya supaya semua ya punya tugas jalan saudara. Ya dia yang mengkoordinir, dia yang bikin rapat, dia yang saudara ya pokoknya memimpin proyek ini. Nah, siapa yang menyiapkan materinya, saudara? Orang yang punya karunia mengajar, ya kan? Yang punya karunia mengajar, saudara, dia siapin materinya. Ya, bahkan dia sendiri bisa mengajar. Ya, kalau dia belum mampu, saudaraku, dia cari pengajar lainnya. Ya, nah dia siapin materinya, dia siapin pertanyaannya, dia yang pimpin, saudaraku, sesi saling mengajarnya. Ya, atau dia yang mengajar. Nah, kemudian saudaraku, ya, orang yang punya karunia belas kasihan, dia kerjasama dengan apa, saudaraku, ya, bagian pengajaran untuk menggembalakan, ya, untuk melihat kesehatan dari jemaat. Ya, wah ini belum pulih nih. Ya, dia ya belum disembuhkan total. Wah, kita perlu tolong dia ya. Dia perlu di follow up. Nah, itu karunia belas kasihan, penggembalaan, saudara. Ya, dia yang teleponin jiwanya kalau nggak datang, saudara. Dia yang besukin kalau dia nggak ikut lagi SPK, saudara. Ya, nah dia adalah orang yang saudaraku kerjasama dengan bagian mengajar untuk menggembalakan, care kepada jiwa-jiwa itu. Ya, siapa yang akan cari jiwa, saudara? Yang punya karunia menasehati. Bukan cuma dia cari jiwa, dia juga menggerakkan komsel supaya semuanya pergi cari jiwa, supaya ada yang bisa ikut SPK jiwa baru, ya saudara. Nah, kemudian apalagi saudaraku? Wow, yang punya karunia bernubuat, ya. Ini dia berguna sekali waktu saling melayani, ya waktu doa pelepasan, waktu saudaraku ya apa inner healing, ya dia karunia-karunianya bekerja, saudara, ya, dan itu akan saudaraku sangat profetik, ya. Kemudian saudara orang yang punya karunia memberi, wah perlu didukung dengan keuangan, saudara, ya, dan dia perlu dorong komsel ini raise fund supaya bisa saudaraku ada dananya. Karunia melayani, dia yang siapin fasilitasnya, saudara. Tempatnya di mana, ya. Dia siapin, ya, nanti kalau mau baptisan, cari tempat di mana, saudara. Dia bersih-bersih, dia, saudaraku, siapin semua yang dibutuhkan, saudaraku, tiap kali SPK. Nah, kalau semua ini, saudaraku, ada karunia-karunia ini, SPK bisa diadakan di situ. CG bisa diadakan. Komsel kami, saudara, udah berapa kali menyelenggarakan ini, dan selalu ada jiwa yang dibaptis. Dan sama dahsyatnya, saudara. Seperti di kelas. Sama. Ya, wow. Ada orang yang pelepasan, ada orang yang saudara mengalami ya kesembuhan batin, mengalami wah penuh Roh Kudus berbahasa roh, saudaraku. CG-nya, wih dahsyat. Ya, saudara. Jadi bisa Komsel siap menjadi apa? Wadah untuk Kristus mau melakukan apa aja, saudara. Ya, pria sejati, wanita bijak bisa diadakan oleh Komsel kalau semua karunia ini udah bekerja, saudara. Ya, jadi apa aja program-program yang kita laksanakan bisa dilakukan di Komsel. Nah, ini dia, saudara. Jadi kita mesti nangkep ya apa sasaran akhirnya, yaitu supaya Komsel-Komsel menjadi Komsel yang adalah ya kepenuhan Kristus. Ya, itu yang kita mesti ingat, saudara. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudaraku, hari ini, dan biarlah ini boleh menjadi bekal buat kita semua. Kita siap berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Itulah kebenaran tentang karunia motivasi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan, saudaraku, ke teman-teman yang bertugas. Silakan.
Ya, terima kasih Kak Edi untuk pengajarannya. Mungkin apa ada waktu untuk ada yang mau bertanya gitu Kak? Ya, boleh sebentar. Ya, Oke, kalau silakan ada boleh, saudara. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, beri kesempatan. Atau mau chat juga boleh. Sambil nunggu mungkin boleh ini kali kan, mungkin kalau kita bicara komsel sampai kepenuhan Kristus, mungkin kadang-kadang kita mungkin bertanya-tanya gitu, apa ia bisa gitu kali kayak gitu ya. Tapi Ya, eh, kalau yang saya tahu kan istilahnya eh, refleksi ke diri gitu. Apakah kita bisa serupa Kristus? Jawabannya bisa gitu ya Kak, karena ada benih itu gitu kan. Nah, demikian nah, juga kalau dalam komsel ini ya bisa gitu ya kayak harusnya kayak gitu ya ya. pertanyaannya bisa nggak gitu kan? Dan Mm-mm. bagaimana bisa mencapai kepenuhan Kristus kan? Iya, betul. Nah, tadi ya kita belum lihat ada satu PowerPoint lagi saya belum bahas. Cara mencapai kepenuhan Kristus adalah kalau ada equipping ya. Jadi kalau kita baca di Efesus 4, orang-orang kudus mesti diperlengkapi oleh 5 pelayan ini ya. Jadi equipping. Nah, makanya ini nggak bisa langsung tercapai begitu aja. Bulan ini juga nggak bisa. Ini sampai seterusnya ya. Ini terus ya, ini proses. Jadi nggak bisa kita capai segera, nggak bisa. Ya, jadi ini perlu equipping. Makanya tahun depan kita akan ada equipping lebih intensif lagi. Komsel-komsel di equip ya, supaya semua karunia ini berfungsi ya, dan kalau udah berfungsi pulih sembuh ya, semua tangan sembuh, kaki sembuh ya, nggak ada lagi yang piansui. Nah, komsel kayak gitu dahsyat ya. Jadi ini perlu waktu. Nah, itulah gunanya equipping ya. Nah, ini banyak kita orang Kristen nggak nangkep equipping ini, nggak nangkep. Ya, kita pikir itu otomatis bisa terjadi, nggak bisa. Tanpa 5 pelayan itu, rasul, nabi, guru, penginjil, ya, dan itu mengequip terus ya dengan School of Ministry namanya, ya, apa, Equipping School of Ministry, ya, jadi yang punya karunia kepemimpinan kerasulan ya dipelatih sampai mereka bisa jadi perintis-perintis ya, orang yang punya karunia apa, nubuat, dilatih supaya dia lebih maksimal lagi bernubuatnya ya. Orang yang punya karunia penggembalan ya, dia saudaraku dilengkapi supaya dia makin ya maksimal dalam karunianya. Jadi itu ya, diperlengkapi. Barulah tubuh Kristus bisa dibangun mencapai kepenuhannya. Oke? Okay? Ya, memang kadang-kadang malah berpikir ya itu karena kita udah punya karunia, jadi otomatis harusnya bisa lakuin gitu ya. Padahal sebenarnya harus diperlengkapi kita sendiri kita untuk semakin bisa maksimal dalam karunia itu gitu ya. Yes. Yes. Karunia mengajar misalnya ya. Sebenarnya ditentuin Tuhan 90% sudah fungsi karunia mengajar. Tapi saudara saat ini baru berapa? Ya, baru 20% Hmm. ya, atau 30%. Berarti kan belum maksimal kan? Nah, harus ditingkatkan sampai 90% ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus, saya bacakan ya, Efesus 4 ya, ayat yang ke Efesus 4 ayat yang ke-16. Nah, saya bacakan. Ini hasil akhir dari pembangunan tubuh Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Nah, udah rapi tersusun nih, tiap-tiap anggota apa
ya, tersusun rapi, masing-masing di tempatnya ya. Diikat menjadi satu. Nah, pengikatnya ini saudara, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kalau tubuhnya kayak begini, baru dia menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi semua ya anggota ada pada tempatnya, rapi tersusun, tangan ada di tempatnya, ya kaki ada di tempatnya, terus diikat menjadi satu oleh apa? Oleh pelayanan semua bagian. Nggak bisa cuma sebagian aja, semua bagian, ya semua mesti ada sesuai dengan, nah ini lagi kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya, jadi kalau saudara dapat karunia 90%, saudara baru pakai 70%. Nah, itu belum. Saudara belum habis-habisan. Ya, mesti apa? Mesti sampai 90%. Ya, seperti yang Tuhan karuniakan. Nah, untuk dari 70% mencapai 90% perlu di-equip, dilatih terus sampai dia maksimal. Ya, itu dia. Oke. Ya. Jadi sebelumnya nih Kak, Bu Yeni ada buka mic, mungkin mau bertanya Bu Yeni. Ya, silakan kalau masih ada. Silakan Bu Yeni. Oke, bukan mau tanya ini. Oke, ada lagi satu lagi saudara, kalau ada ya saya harus segera melanjutkan. Saya sedang ada di Camp Pria Sejati Modul 2 ya. Oh, Oke, ada yang mau tanya lagi satu pertanyaan kalau masih ada? ya. Nah, sambil nunggu kayak. Berarti pertama kita harus tahu dulu nih ya karunia kita apa nih harusnya kayak Ya, untuk kita semakin bisa apa yang mau di-equip gitu ya untuk lebih maksimal gitu ya kayak. Kedua yang ya, pasti kita mau nih terlibat dalam pekerjaan Allah ini gitu ya dalam apa ya yes, membangun rumah Tuhan ini gitu kayak. Kalau enggak ya, itu juga akhirnya malah ya seperti tadi mungkin malah dikubur gitu ya kayak. iya, Jadinya jangan jadi kita seperti itu kayak, tapi kita mau betul, sama-sama nih dalam Komsel ya ya, berperan ya dengan ya, bagian kita ya kayak. ya. Jadi gini, mulai sekarang, mulai dulu aja ya, apa yang kita udah tahu. Sebenarnya karunia itu simple sih. Kita udah tahu kan, udah Hmm. tahu, pakai aja, langsung pakai. Misalnya saya kayaknya punya karunia bernubuat nih, udah pakai di Komsel. Hmm. Nah, ayatnya bilang begini, semua kamu boleh bernubuat, ya, seorang lepas seorang, supaya kamu belajar dan diteguhkan. Nah, itu perhatikan, diteguhkan. Jadi karunia itu, saudara, caranya saudara makin berkembang adalah makin saudara pakai. Hmm. Begitu saudara pakai, nanti waktu saudara pakai itu orang lain kan diberkati kan. Ya. Waktu orang lain diberkati, saudara diteguhkan. Misalnya saudara sampai nubuatan, simple ya. Nubuatan itu saudara memberkati orang itu. Orang itu bilang, aduh Pak, kata-kata Bapak itu tepat sekali, saya dalam kondisi yang membutuhkan itu. Bapak sampai tepat. Nah, waktu dia meneguhkan itu, saudara. Nah, saudara itu langsung makin jelas, Ya. oh iya ya, saya punya karunia ini. Nah, saudara kembangin lagi, kembangin lagi. Jadi simple, pakai aja karunia saudara, ya. Jangan takut Jadi ya kayak. iya, jangan jangan aduh nantilah tahun depan lah. Jangan pakai sekarang ya. Nah, makanya tiap hari saya dorong saudara ya, coba saling membangun, jangan tunggu hari Komsel. Tiap hari pakai WA group kan, kita Ya. nggak usah harus ketemu tiap hari kan. Di WA group, saudara misalnya yang bisa bernubuat, mulai bernubuat. Jangan tunggu hari Komsel, karena Komsel bukan hanya
acara. Komsel itu kan gaya hidup tiap hari kan. Ya. Nah, cuman kan Kita kita ada nggak PR bisa setiap hari ketemu. Kak, kompak dan kompak Kak. Iya, Pakai situ ya. nggak. Komsel juga bisa kan. Nah, Komsel, kompak, iya. komsel, dua-duanya ya. Kita pakai untuk apa? Untuk kita karunia-karunia kita gunakan tiap hari. Ya, saudara yang bisa mengajar misalnya. Saudara concern doain komsel saudara. Kayaknya komsel kita ini perlu pengajaran sesuatu deh. Ya, nah saudara bantu supaya itu pengajaran itu bisa ada di komsel itu. Ya, saudara yang punya karunia belas kasihan kan ini menggembalakan kan. Saudara merasa gini, wah ini komsel banyak yang hilang ini. Ya, saudara itu bagian saudara ya kan menggembalakan. Nah, saudara besuk orangnya ya, mau ketemu orangnya ya, atau ada yang terluka, perlu konseling, perlu diperhatikan ya, saudara konseling dia. Nah, mulai aja dulu. Nah, nanti tahun depan kita akan mulai lebih lagi memperlengkapi komsel ya. Kita akan memperlengkapi orang yang punya karunia menggembalakan ya, ini belas kasihan ya, dia nanti ditingkatkan, dia akan di-equip gimana supaya bisa konseling orang, gimana supaya bisa ya doain orang, inner healing, gimana supaya bisa care sama jiwa-jiwa ya, itu dia dilatih, jadi supaya dia makin meningkat karunianya, makin makin apa mencapai kemaksimalannya ya. Oke, baik. Oke. Itu yang Mungkin, saya mau sampaikan. Saya pikir cukup ya. ya oke Kak. Sampai ketemu. Ya, Tuhan makasih Kak. berkati. Selamat berarti Bye. Kak. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini Mas Bapak kita dan seperti tadi Kak Edi gitu. Ini untuk belajar ya, jadi nggak usah takut untuk kita eh, melakukan bagian kita, apapun itu yang karunia yang Tuhan berikan. Jadi kita pasti saya percaya di sini juga punya kerinduan ya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ya. Jadi kita mau terus kembangin diri kita untuk semakin maksimal di dalam Tuhan ya. Oke, sampai di sini aja. Kita selesaikan, kita sudahkan. Kita sampai bertemu lagi hari Senin pagi. Ya, Tuhan berkati. Thank you, makasih Pak.